kabar kalian hari ini? Sungguh hari yang menyenangkan bukan? Kapan kita kemana? Kemana kita kapan? Kita kapan kemana? Kita kemana kapan? Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat dan nikmat punya uang terus ya geng. Hari ini kita ngajak Humus sang Minotur jalan-jalan ke bukit yang ada jual kopi saset tapi kelihatan view kotanya geng. Biar modal 50.000 udah bisa dapat tempat mewah gitu loh geng. Hehehe. Geng, kali ini dongengnya agak menghebohkan. Baru denger kan kalau Indonesia punya negara jajahan? Sama aku juga. Tapi sebelumnya mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Pertama, sejarah baru yang diajarkan di sekolah ditulis oleh pemenang perang atau penjajah perang atau pengkudeta kekuasaan. Penulisan huruf V dalam tulisan Sanskerta ditulis dengan V. Oke geng, kita lanjut. Sundaland adalah wujud Indonesia di zaman es pada periode glasial terakhir 18.000 tahun silam. Saat itu, laut surut 120 meter. Akibatnya, Sumatera, Malaysia, Jawa, Kalimantan, sampai Bali terhubung menjadi benua yang luas. Benua Sundaland yang tenggelam adalah savana. Dari Thailand, Malaysia, Laut Natuna, Selat Malaka, sampai Laut Jawa, Selatan Kalimantan, Timur Jawa, dan India adalah padang rumput. Sedangkan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dari sejak zaman es adalah hutan. Namun siapa sangka peradaban besar itu semua adalah satu kesatuan yang pusatnya adalah tanah air kita di Nusantara ini geng. Terbukti dari terdapatnya nama-nama raja yang pernah memerintah negara-negara Asia Tenggara dan India yang berasal dari satu silsilah. Mari kita runut nama raja-raja itu dan tahun pemerintahannya. Kamboja, Kerajaan Khmer. Kekaisaran Khmer adalah negara yang kuat di Asia Tenggara, dibentuk oleh orang-orang dengan nama yang sama, yang berlangsung dari tahun 802 Masehi hingga 1431 Masehi. Kekaisaran mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang adalah Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam Selatan. Raja Jayawarman I adalah penguasa pemerintahan pendahulu Kekaisaran Khmer. Selama masa pemerintahannya dan pendahulunya, Bhava Warman II dan Chandrawarman, kekuasaan Raja Khmer dikonsolidasikan di wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh budaya Funan. Namun, Jayawarman tidak meninggalkan ahli waris laki-laki, yang menyebabkan terpecahnya Kamboja. Vietnam, Kerajaan Champa. Badrawarman I atau Pamhodak memerintah pada tahun 380 sampai 413 adalah seorang penguasa kerajaan Champa pertama yang namanya diketahui secara pasti dan tercatat dalam sejarah. Namanya merujuk pada salah satu gelar dewa Siwa, Bagreswara, atau penguasa yang baik hati, yang disembah di Mison sejak abad keempat. Naik tahtanya Raja Badrawarman I menunjukkan dimulainya penggunaan bahasa Sanskerta untuk raja-raja bangsa tersebut. Raja Badrawarman I membangun candi Hindu tertua di Mison tersebut pada sekitar tahun 380. Ibu kota pemerintahannya berlokasi di Trakil, yang berada tak jauh di sebelah timur dari pusat keagamaan penting itu. Di pusat kerajaan Champa tersebut terlihat secara tegas bukti bahwa dari pengaruh Nusantara, khususnya di Champa, komunitas masyarakat Champa saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Pulau Hainan, Tiongkok. Bahasa Champa termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. India, Kerajaan Kamarupa. Dinasti Varman adalah dinasti histori pertama dari Kerajaan Kamarupa India. Didirikan oleh Pushya Varman sejaman dengan Samudragupta pada tahun 350 sampai 650 Masehi. Varman sebelumnya adalah bawahan Kekaisaran Gupta, tetapi karena kekuatan Gupta berkurang, Mahendra Varman 470 sampai 494
melakukan 2 pengorbanan kuda agar status Kamarupa sebagai negara merdeka tetap tidak terganggu. Menurut prasasti Allahabad, penguasa Kamarupa adalah penguasa perbatasan Pratyangcan-Raptis dari Kaisar Besar Gupta, Kerajaan Salakanegara Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Dewa Varman yang bergelar Prabu Darmalokapala Ajiraksa Gapura Segara. Prabu Darmalokapala menjadi raja di kerajaan tersebut sejak tahun 130 hingga 168 Masehi. Karena berdiri sejak abad kedua, itu berarti Salakanegara lebih dulu berdiri dari Kutai yang berdiri di abad keempat. Salah satu catatan yang dianggap sebagai bukti keberadaan kerajaan ini adalah buku berjudul Geografia yang ditulis oleh filsuf Yunani Ptolemeus. Sayangnya, Raja Dewa Warman ini diisukan berasal dari India. Mengapa diklaim berasal dari India? Karena Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda aka VOC. Mengetahui kebesaran Nusantara, maka dipelintirlah itu sejarah. Jadi, mari kita simpulkan, geng. Kamboja, Kerajaan Khmer, dipimpin oleh raja pertama yaitu Surya Warman, memerintah pada tahun 802 sampai 1431 Masehi. Vietnam, Kerajaan Champa, dipimpin oleh raja pertama yaitu Bagrawarman I yang memerintah pada tahun 380 sampai 413 Masehi. Kerajaan Kamarupa India dipimpin oleh raja pertama Pushyavarman yang memerintah pada tahun 350 sampai 650 Masehi. Kerajaan Salakanegara Nusantara dipimpin oleh raja pertama Dewa Warman yang bergelar Prabu Darmalokapala Ajiraksa Gapura Segara. Dewa Warman atau Prabu Darmalokapala memerintah pada tahun 130 sampai 168 Masehi. Dari sejarah di atas, bisa kita simpulkan, raja pertama yang berakhiran Warman adalah raja dari kerajaan Salakanegara dari Nusantara. Lalu merembes ke wilayah-wilayah lain dari Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, bahkan India yang di masa purbanya menguasai wilayah Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan di setiap negara itu, kalian akan temukan raja-raja yang berakhiran Warman. Di mana raja pertama yang berakhiran Varman adalah raja dari kerajaan Salakanegara, yaitu Nusantara. Artinya, Nusantara pernah menjajah Asia Tenggara hingga India, hingga Tibet, hingga Cina. Atau mungkin kita semua itu adalah satu. So geng, itulah sejarah yang kami dapatkan dari sumber kami yang tidak bisa dipercaya, yaitu Humus Sang Minotur, dan kebetulan dia juga penganut sejarah ditulis oleh pemenang perang atau pengkudeta kekuasaan. Hehehe. Silahkan diperdebatkan di warung kopi sambil melihat pemandangan ya geng. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya geng. Tapi dilarang berantem ya geng. Kalau mau berdebat boleh aja, tapi dengan hati yang senang. Oh iya, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya geng. Dukung terus channel kita untuk terus berkembang ya geng. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Yuk. Bye-bye. Yuk.